Fully upgraded? Just keep that thing away from me. Somebody came to our door and asked for help. So, Karen, you could just put that down and enjoy this. But every time I close my eyes, I wish I could, but I can't. You shot! Oh, no. You better hit it hard. Cerita berawal dari keberadaan seorang pengangguran Happy yang lebih memilih tinggal di hutan daripada hidup di kota yang banyak biaya. Lalu setelah mendapatkan hasil buruan untuk makan malam, pria ini menemui dogi kesayangannya yang entah kenapa tidak merespon panggilannya. Selain sudah mati, tubuh si dogi yang sudah melepuh busuk nyembur ke mata majikannya. Dan inilah tak jauh dari lokasi tadi, kita beralih ke sebuah kabin yang akan dijadikan tempat berlibur oleh sekelompok mahasiswa. Dan inilah Jeff, si anak orang kaya yang mengajak teman-temannya menginap di kabin milik orang tuanya. Mereka pun sudah tidak sabar ingin cepat sampai, apalagi kabin Jeff punya danau eksotis yang bakalan cocok untuk kukucuprakan berenang. Sebelum tiba di kabin, mereka singgah dulu ke toko Mang Yadi untuk membeli perbekalan. Karena apalah arti pesta jika tanpa sirup takokak yang memabukkan. Lalu perhatian mereka tertuju pada seorang bocil berpenampilan aneh yang membuat Paul ingin menggodanya. Mang Yadi sudah bosan dengan kelakuan anaknya yang hobi gigit orang. Lanjut, si pemilik toko ini pun memarahi Paul dan mengingatkannya untuk jangan dekat-dekat dengan si bocil yang memang punya kelainan sejak brojol. There's a hose around back. You want to wash that hand up? Yeah. Oh, I'm fine. Saat Paul membersihkan luka, teman-temannya sedang keheranan kok bisa-bisanya toke laut dibuat asinan seperti ini. Kemudian seorang warga menjelaskan bahwa ini teh adalah cikompo care yang biasa digunakan untuk menangkal jurik jarian. The beer. Wow. Di tengah obrolan mereka, si bewok akhirnya tahu rencana Jeff dan teman-temannya yang akan berlibur di kabin. Lalu ia mengingatkan mereka untuk berhati-hati, mengingat sudah 2 bulan daerah ini dilanda penyakit aneh yang ia pikir berasal dari bakteri atau kutu busuk. It's nothing we can't handle. Doctors took care of him. What do you mean you guess? You want to give me one good reason why you... Si bebelbret malah ketahuan nyolong Goryo hingga membuat Mang Yadi marah sampai bewoknya mengembang. Lalu ia mengusir Brad and the Gang setelah mereka membeli perbekalan dari tokonya. Setibanya di kabin, teman-teman Jeff kagum akan suasana yang bersih dan rapi, padahal sudah setahun lebih tidak pernah dikunjungi. Namun seperti biasa, tempat semacam ini sudah pasti gak ada sinyal. Sebagai player Juma online, Brad kecewa karena ia gak bisa mabar, apalagi keberadaan mereka di sini bakalan 7 hari 7 maghrib. Rehab, you'll get over it. Demi keamanan, Brad bela-belain bawa bedil ayahnya yang seorang tentara. Kemudian Paul mengingatkan sahabatnya ini agar bijak dalam pegang senjata, mengingat itu adalah senapan sungguhan. Fully upgraded? Just keep that thing away from me. Brad merasa bete juga manyun di pinggir danau seperti ini, hingga ia pun mencari kesibukan yang bisa membuatnya merasa happy. On some indigenous species.
Paul mencoba PDKT terhadap Karen yang sedang sibuk selfie UKSC. Kedatangan Paul pun tentu saja membuat Karen senang, karena ia memang suka kepada teman kampusnya ini. Lalu Karen mengajak Paul ancur ke danau hitung-hitung mandi di tengah aroma tubuh mereka yang sudah bau karbit. I don't know. Kelakuan Brad sudah seperti seorang pemburu yang gak pernah berburu. Ia pun gak takut ketahuan ayahnya yang memang sedang berperang di Somalia Kulon. 3609. Do you copy? Brad tidak menyangka semburan pelor darinya mengenai seseorang yang tak lain adalah pria di awal film tadi. Namun karena tubuh pria ini penuh dengan borok, Brad menolak memberikan bantuan kepadanya. Help me! I said stay back! Please! Selain kena luka tembak, pria bernama Henry ini terinfeksi sebuah penyakit dari jasa dogi miliknya. Cuma kita belum tahu nih, dari mana awal mula virus yang bisa membuat tubuh manusia menjadi busuk seperti ini. Oh my god. Bert! Hey! Brad berusaha menutupi kejadian horor yang baru saja ia alami. Bahkan ia memilih pergi ketika Jeff dan Mercy memadamkan api yang telah ia buat. Squirrel if you can go. Malam pertama di kabin terasa indah, apalagi bisa dadaplokan dengan pacar seperti ini. Tapi lain halnya dengan Brad si jomblo jatuh tempo. Ia berusaha terlihat happy meskipun batin menjerit butuh sandaran. Because the alarm sounds, but he doesn't care. And that was your childhood playground? Oh my god, you're lying? No! It's making me laugh. Holy shit! Jeff auto kaget oleh kedatangan seseorang bernama Grim, bawa Doggy lagi, di mana pria ini adalah seorang campingers yang mendengar keseruan Jeff dan teman-temannya. He seems to like it. Enjoying nature. Grim terbilang mudah akrab apalagi dengan orang-orang yang hobi liburan di tempat sepi seperti Jeff dan teman-temannya. Lalu sebagai hadiah perkenalan, ia punya sesuatu yang bisa membuat kebersamaan mereka semakin happy. I guess I'll just take this big bag out. Jeff dan yang lain begitu heboh saat ditawari bako happy oleh pria ini. Tapi tenang, Grim katanya punya bako super yang akan ia berikan kepada mereka. Tapi sebelum itu Grim harus mengambilnya terlebih dulu di tenda yang tak jauh dari lokasi Came up kabin. here from Berkeley. I don't know if you could. Come on, but let's hit it. Come on. Mereka akhirnya kembali ke kabin setelah 2 jam menunggu Grim yang tak kunjung datang. Tak lama kemudian mereka mendengar kedatangan seseorang yang Jeff pikir itu adalah Grim. Ternyata ini adalah Henry yang minta diantar ke rumah sakit. Tapi ketika melihat keberadaan Brad, Henry langsung marah kepada orang yang telah menembaknya ini. No! He needs help, okay? What? No, we need to call him a doctor. Setelah gagal meminta bantuan, Henry berniat pergi ke rumah sakit menggunakan mobil Jeff. Keadaan ini membuat Jeff dan teman-temannya menyangka bahwa Henry adalah seorang begal mobil. Oh, what the? Kondisi Henry yang semakin parah jelas makin membuat Jeff ketakutan. Hingga ia pun melakukan segala macam cara untuk mengusir Henry dari mobilnya yang rusak parah. Mereka sudah seperti orang-orang kena mental setelah tanpa sengaja membuat Henry digulung api. Mereka pun kepikiran dengan kondisi Henry yang menurut Jeff seperti orang kena virus. I mean, it looked like something was eating his skin. I think we should tell the police it wasn't our fault. Karen mengajak mereka lapor polisi takutnya insiden tadi membuat si pria asing meninggoy. Akan tetapi Brad menolak karena selain mobil rusak parah, ia ogah masuk ke mobil yang dipenuhi darah orang sakit. Dan karena alasan itulah ia menyuruh teman-temannya agar mengurus mobil dulu esok hari. Holy shit. Pagi yang suram dimeriahkan oleh percekcokan mereka yang saling menyalahkan. Sementara Mercy milih nyari bantuan daripada buang-buang waktu seperti ini. She's right. Dengan menggunakan air danau, Paul berusaha menenangkan Karen yang katanya ingin pergi. Hingga Karen pun akhirnya luluh dan membatalkan rencananya. But every time I close my eyes, I wish I
but I can't. Okay? Better. Thank you. Sama seperti halnya Karen, Jeff dan Brad mencari bantuan ke sebuah peternakan yang tak jauh dari lokasi kabin. Mereka pun berharap bisa dipinjami telepon rumah untuk menghubungi kang bengkel. Mereka mendengar jeritan Bagong yang sedang di-unboxing oleh si pemilik peternakan. Dan untuk kesekian kalinya wanita ini kecewa karena hasil ternaknya pada sakit dengan jeroan yang sudah membusuk pula. Chaeyoung menyangka Jeff dan Brad adalah utusan rumah makan yang akan mengambil pesanan daging. Lalu ia curhat akan wabah penyakit yang sudah 3 bulan melanda peternakannya. Namun setelah Jeff dan Brad menceritakan maksud kedatangannya, Chaeyoung yang baik hati mengajak mereka ke rumahnya. Could you let us know we're just staying at a cabin? Okay, yeah. Sorry to bother you, but we really appreciate trash our car, break into it or something. Jeff dan Brad menceritakan kelakuan seorang pria gelo yang telah merusak mobil dan mengotorinya dengan darah. Sontak Chaeyoung pun kepikiran apa mungkin pria tersebut adalah keponakannya yang bernama Henry. Wasn't Henry, was it? He knows better than that. No, it wasn't Henry. It was... Mereka tidak menyangka si pria gelo adalah keluarganya si Ece, hingga mereka pun memilih pergi daripada menceritakan nasib Henry yang kini entah seperti apa. Mereka sama-sama gagal mencari bantuan karena sedikitnya warga yang tinggal di daerah ini. Hingga satu-satunya harapan bagi mereka adalah patroli polisi hutan yang menurut Jeff biasa keliling di sekitar sini. Dan ternyata benar, seorang polisi ternyata sudah nongkrong di kabin setelah melihat mobil Jeff yang dipenuhi darah. Paul menceritakan pesta semalam terutama sosok pria berpenyakit yang telah merusak mobil temannya. Tapi anehnya daripada menyelidiki sosok Henry, anggota yang baru jadi ini malah kepo dengan pesta abok yang dilakukan Paul. She's pretty upset about the whole thing. Bu Polwan meminta Paul dan teman-temannya untuk menunggu karena ia akan mendatangkan mobil derek secepatnya. Tak lupa juga ia minta diundang jika Paul dan teman-temannya mau berpesta lagi. Well, you know, that's why we came here in the first place. We are gonna party, right? Take care of that little peach in there. Saat Karen tiba-tiba meriang, mereka membersihkan mobil yang sudah bau koplok sembari menunggu mobil derek. Akan tetapi Paul teh sebenarnya ragu akan gelagat Bu Polwan yang menurutnya mantan ciwi-ciwi haredang yang doyan abok. Makes you say that? Mereka dikagetkan oleh si Dogi milik Grim yang terlihat sedang sakit. Mereka pun bertanya-tanya, lah di mana majikan si Dogi yang terlihat ingin menyerang mereka? You better hit it hard. Anjay, untung saja Mercy keburu datang dan berhasil mengusir si Dogi. Lalu selang beberapa saat, Jeff memberitahu bahwa Grim sudah tewas membusuk di dalam hutan. Film memang tidak memperlihatkan pemandangan horor yang disaksikan Jeff. Namun kejadian tersebut membuat Jeff merasa ada sesuatu yang gak beres di daerah ini, seperti perkataan orang sewaktu di toko Bang Yadi. We're the only outsiders here. Kondisi Karen yang semakin sakit membuat Paul merasa khawatir hingga ia pun membawakannya air danau lagi. Sorry, I didn't mean to wake you. Perhatian Bang Paul ternyata bisa merontokkan jiwa Karen yang sudah rapuh akan cinta. Hingga dari mata akhirnya turun ke hati dan mengendap di selangkangan. Begitupun dengan Paul, bahkan tangannya yang bangor mulai merambah ke zona barang pecah belah milik Karen. On a mossy wine front of it. Untuk kedua kalinya mereka didatangi si Dogi yang memang sudah terpapar penyakit. Seperti halnya Karen yang juga sudah terpapar penyakit dari air danau yang sempat ia minum. Shit. Oh my gosh, she got it. Mereka kini sudah sadar akan adanya penyakit aneh yang kini telah menulari Karen. Hingga untuk mencegah penyebaran, Brad menyuruh Karen untuk tetap berada di kamar. Hey, I'm doing this for you. Meskipun sempat kesal dengan kelakuan Brad, Jeff dan teman-temannya kini sadar bahwa mereka memang harus mengisolasi Karen. Cuma mereka bingung bagaimana membawa Karen ke rumah sakit, sementara mobil Jeff masih ngajugruk mogok. We need to find her help.
Singkat cerita, mereka memastikan diri masing-masing takutnya sudah terpapar virus seperti Karen. Tapi untungnya tubuh mereka masih aman kecuali bekas koreng dan panu saja. Lalu tiba-tiba Karen datang dan meminta mereka untuk mengeluarkannya dari kabin sebelum virus di tubuhnya semakin menyebar. Di tengah ancaman si Doggy yang bisa muncul kapan saja, mereka berjalan menuju gudang. Dan di tempat inilah mereka menempatkan Karen selama menunggu bantuan datang. Mereka berusaha menenangkan Karen yang sebenarnya sudah putus asa. Kemudian Brett memintanya untuk jangan khawatir karena ia punya bedil canggih jika sampai si Doggy kembali datang. Just wanted to go home. At a cabin, with a phone or something, okay? Please don't. I'll take first watch. I'm gonna go find help. Tak tega akan nasib pujaan hatinya, Paul menyuruh yang lain pergi ke kabin, sementara ia akan mencari bantuan lagi. Bahkan ia sudah gak peduli sekalipun akan berpapasan dengan si Doggy Edan. Wait. Come on, man, you f***ing mutt! Where are you? Paul seolah punya harapan saat menemukan sebuah rumah trailer. Tapi sialnya Paul malah dianggap maling yang hobi ngintip orang yang sedang aduk songkol. You're sick! Spine! Pussy! Hey! Paul sudah tidak tahu harus mencari bantuan kemana lagi. Hingga ia pun ikut ke kabin ketika Karen sepertinya sedang foto-foto pakai HP. Saat semua orang bingung, Jeff adalah orang yang paling takut terpapar virus. Bahkan ia gak mau tidur dengan Mercy yang menurutnya bisa saja sudah sakit seperti Karen. Next to you. Are you f***ing kidding me? I don't know what the f***. Oh my Cleaned god. it. It's fine. Hey, I can't take this shit anymore. I can't do this. Kesegaran air danau yang ada virus-virusnya membuat Brett tidak kehausan lagi. Lalu tiba-tiba Paul melihat kedatangan si Doggy yang sudah mengetahui keberadaan Karen. What if It's gone. Mercy heranlah kemana si Doggy tiba-tiba sudah menghilang. Dan mumpung ada kesempatan, mereka akan memastikan kondisi Karen. Hey, Karen. Karen yang tidak menjawab membuat Brett menyangka bahwa sahabatnya itu sudah tidur. Hingga mereka pun kembali ke kabin sebelum si Doggy keburu datang. Oh my god. Holy shit. Tak disangka virus di tubuh Karen semakin menggerogoti kulit mulusnya. Tapi meskipun demikian, Paul dan Mercy akan tetap membawanya pergi dari kabin. Akhirnya mobil berhasil menyala berkat perjuangan Brett dari kemarin. Kemudian Mercy gercep membawa Karen ke dalam mobil. No. Jeff ogah naik mobil saat darah Karen mencaurak kemana-mana. Ditambah lagi Brett mengaku jika dirinya sudah terpapar virus juga. Keadaan ini membuat Brett akan pergi mencari bantuan sendirian. Get help! Setelah nyeruput air danau, Jeff bergegas kabur dengan membawa perbekalan. Bahkan ia sudah gak peduli dengan pacar dan teman-temannya, yang penting ia bisa selamat dari virus. Padahal seperti yang kita tahu, Jeff sempat nyeruput air danau yang sudah terkontaminasi virus. All right, I'm f***ing out. That's it. I'm gone. We're all gonna get it. Just out in the woods getting wasted. Mercy tidak habis pikir kenapa Jeff tega meninggalkannya. Paul dan Mercy pun kini tinggal berharap Brett bisa mendatangkan bantuan untuk mengevakuasi mereka, terutama Karen. Mercy bisa merasakan adanya sundulan misterius di celananya. Dan inilah kelakuan jadah Mercy dan Paul yang sebenarnya sudah terpapar virus akibat keseringan ngurus Karen tanpa pelindung. Brett langsung menceritakan apa yang terjadi dan meminta si pemilik toko untuk menyelamatkan teman-temannya yang terpapar virus. Kabar tersebut jelas membuat Mang Yadi ketakutan dan meminta Brett untuk menunggu selama ia memanggil bantuan.
Mang Yadi begitu syok melihat anaknya telah menggigit orang yang terkena virus. Ia pun menyalahkan Brett yang dianggap telah mendekati dan menggoda anaknya. Get me the gun! Setelah mengusir Brett, Mang Yadi akan mengerahkan pasukan untuk menghabisi Brett dan teman-temannya. Karena ia gak mau jika sampai penyakit aneh ini menyebar semakin luas. Big problems up that cabin. Get the truck. Kembali kepada Paul yang masih setia mengecek kondisi Karen. Ia pun memang gak bisa berbuat banyak selain memberikan air yang sebenarnya sudah menjadi petaka bagi mereka. Paul akan mencari Jeff saat mengetahui Mercy sudah terpapar virus. Di saat itu pula, Brett masih sibuk kabur dari orang-orang yang ingin menghabisinya. Mobil yang tiba-tiba mogok membuat Brett tidak punya pilihan selain pergi ke kabin dengan berlari. Di waktu yang sama, Mercy mandi ketika tubuhnya mulai mengalami perubahan yang mengerikan. Paul tidak tahu bahwa Jeff sedang bersembunyi di sebuah rumah terbengkalai. Ia pun sudah tidak tahu lagi kemana harus mencari temannya yang membagongkan itu. Henry yang ternyata masih hidup akan menuntut balas terhadap orang yang telah membuatnya gosong. Sementara Mercy begitu histeris saat tubuhnya perlahan mengalami pembusukan. Setelah menghabisi Henry, Paul sebenarnya heran kenapa teman-temannya bisa terkena penyakit aneh. Lalu ketika melihat danau dipakai sumber kebutuhan air kabin, ia merasa yakin bahwa danau inilah yang telah meracuni dan membuat teman-temannya sakit. It's in the water! Kepanikan Brett semakin bertambah saat mengetahui tubuhnya mulai gampang rontok. Hingga dari serpihan bodinya inilah Mang Yadi dan kawan-kawan bisa mengikuti pelarian Brett. Mercy tidak tahu harus berbuat apa saat sebagian besar tubuhnya sudah tidak tertutup kulit. Mau minta tolong, tidak ada siapa-siapa selain... Paul bisa mendengar teriakan Mercy yang sedang dimukbang si Doggy. Tapi karena jarak yang lumayan jauh, Paul telat menyelamatkan Mercy yang kini sudah menjadi pecahan desimal. Puing-puing daging yang tentunya Paul kenali. Lalu setelah mengetahui kematian temannya, Paul mendengar jeritan Karen yang entah kenapa. Si Doggy akhirnya benar-benar matot di tengah kelakuannya yang menjadikan Karen sebagai hidangan penutup. Paul pun gak kuasa melihat kondisi Karen yang kini meminta Paul untuk menghentikan penderitaannya. Please, please. Paul tidak tahu jika ia harus membuka pengaman bedil terlebih dulu, hingga ia pun menggunakan sendok Zeus untuk menghabisi Karen. Good. Satu persatu teman Paul ambruk akibat penyakit yang tidak terdaftar di dunia kedokteran ini. Kemudian Brett yang sedang sekarat memberitahu adanya sekelompok warga yang akan menghabisi mereka. Dengan santuinya si gemoy memberitahu bahwa Paul harusnya membuka kunci pengaman bedil jika ingin menembak ia dan teman-temannya. Thank you. Dengan satu kali serangan, ketiga orang ini akhirnya meninggoy. Lanjut, Paul pun meninggalkan kabin daripada mencari Jeff yang tak kunjung ketemu. Di tengah perjalanan, Paul baru sadar luka dari gigitan si bocil malah membusuk. Apa mungkin si bocil memang sudah terpapar virus dari dulu? Paul tidak menyangka dirinya positif terkena virus seperti teman-temannya. Hingga ia pun sudah bingung harus mencari bantuan kemana lagi.
Aduh, bukannya membawakan mobil derek, si Polwan hareudang malah abok-abokan dengan para campingers. Lalu di tengah kemarahan Paul, si Polwan memberitahu bahwa mobil derek yang ia panggil malah mogok dan perlu diderek juga. I don't look so good! Take it easy. Winston, you copy? Si Polwan mendengar laporan kematian si pemilik toko yang menurut info telah ditembak oleh penghuni kabin. Lalu si Polwan ditugaskan untuk langsung menyedor para penghuni kabin jika sampai bertemu dengan mereka. Copy that. Shut up and back up. You heard the sheriff? Paul menjelaskan apa yang terjadi dan berharap tidak ada korban lagi. Lalu ia memohon agar si Polwan membiarkannya pergi mencari dokter dan meminta wanita ini untuk mengecek keadaan kabin. Please. Party man. Alright. Si Polwan akhirnya menunjukkan jalan tercepat menuju jalan utama, sementara ia akan mengecek kabin seperti permintaan Paul. Setelah cukup jauh berjalan, Paul merasa si Polwan sengaja membuatnya tersesat dan membiarkannya membusuk di tengah hutan. Jeff yang akhirnya kembali tidak menyangka kabin sudah lebih berantakan dan berhiaskan onderdil manusia. Antara sedih bercampur senang, Jeff merasa dirinya telah menjadi satu-satunya orang yang selamat dari virus. Dari semua yang terjadi, kita bisa simpulkan bahwa si bocil adalah satu-satunya orang yang kebal terhadap penyakit aneh ini. Karena seperti yang kita tahu, gigitan si bocil di awal film sudah menularkan virus kepada Paul. Sementara yang lain tertular akibat menenggak air danau yang sudah terkontaminasi. Di sisi lain, teman Karen sedang asik melihat postingan teman-temannya sebelum tiba di kabin. Bahkan Karen yang sempat foto-foto sewaktu di gudang ternyata berhasil terupload. Tapi sayang, kengerian tubuh Karen malah seperti perbuatan Paul. Memang tidak dijelaskan dari mana virus ini bermula. Maka dari itulah, untuk yang belum tahu silahkan cek video yang satu ini. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.